Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sanaa kullahu lillah ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaikal fastaghfir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rijalali wajhikal karimu azim sultan. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah ba'da amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat keimanan, dan tak ada kalah penting lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jika seandainya kita menghitung dengan cara menjadikan lautan sebagai tintanya, ranting-ranting pohon sebagai penanya, dan dedaunan di muka bumi ini sebagai kertasnya, ini itu semua tidak bisa dihitung. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya engkau menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Salawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada pemuda asam padang pasir. Ketika ia lahir, semua orang lari terkucak-kacir. Nabi terakhir, Rasul terakhir, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, yakni Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang rela berhujanan anak panah, bermandian darah demi tegaknya satu kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena Nabi Rasul yang spesial. Saya ulangi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang spesial. Nabi dan Rasulnya penutup, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Saking spesialnya, namanya telah sebutkan 30 generasi sebelum kelahirannya dengan isyarat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Quran surah 2 ayat 126. Saking istimewanya, namanya telah disebutkan 600 sebelum kelahirannya dengan isyarat doa Nabi Isa alaihissalam. Mimba di ismu Ahmad, dan namanya adalah Ahmad. Quran surah 61 ayat 6. Saking istimewa Nabi Muhammad SAW, diisyaratkan kemuliaannya lebih dari nabi-nabi lain. Coba kita lihat, Musa alaihissalam mau datang ke Fir'aun. Begitu ia mau datang, ia berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Nabi Muhammad SAW berbeda. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan penduduk Taif tidak hanya melemparinya dengan kata-kata kejam, melemparinya dengan kemarahan, melemparinya dengan batu. Benteng Zaid bisa luar biasa tidak mampu menahannya. Murka malaikat. Bagaimana bisa? Ketika itu ia melihat Nabi Muhammad SAW melihat dua penjaga gunung Taif. Lalu penjaga gunung Taif tersebut mengatakan, Ya Muhammad, mudya ilaika sama, angkat tanganmu ke langit dan bermohonlah kepada Allah agar sekiranya kami mengangkat gunung Taif ini dan menghimpit orang-orang yang tidak mempunyai sopan santun. Murka malaikat, nabinya dihina, nabi dicaci maki. Benteng Zaid bin Sabit luar biasa tidak mampu menahannya. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad? La fa innahum qaumul la ya'lamun. Tidak, sesungguhnya mereka belum mengenaliku. Lalu Nabi Muhammad SAW pun melanjutkannya. Aku berdoa agar sekiranya di gunung Taif ini atau di penduduk Taif ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik muda, tua, besar, kecil, perempuan maupun laki-laki. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keisyaratan istimewa kedua yaitu mukjizat-mukjizat yang lebih luar biasa daripada nabi-nabi lain. Coba kita lihat Nabi Musa. Nabinya ada, Rasulnya ada, mukjizatnya hebat. Tongkat dipukul keluar 12 mata, tongkat membelah lautan. Akan tetapi pengikutnya mau beriman kepadanya. Coba kita lihat Nabi Isa. Nabinya ada, Rasulnya ada, mukjizatnya hebat. Bisa menghidupkan orang mati dengan mengucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Akan tetapi dicari-cari mau dibunuh. Muhammad SAW berbeda. Coba kita lihat, diturunkan salah satu mukjizat yaitu beriman kepadanya hingga hari kiamat. Jadi, apakah kita pernah melihat Rasulullah SAW? Apakah kita pernah lihat Nabi Muhammad SAW melintas di mimpi kita? Jika tidak, maka bersyukurlah. Maka orang yang tidak pernah melihat Rasulullah adalah orang yang paling dirindukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana bisa? Karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menceritakan suatu kejadian Al-Kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berduduk dengan para sahabat. Lalu Rasulullah pun menangis lalu mengucapkan, "Ana mustaqum bi ikhwani." Saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat kaget. Para sahabat heran, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersama para sahabat? Lalu para sahabat pun mengatakan, "Ya Muhammad, alasta ikhwani?" Ya Muhammad, bukankah kami para saudara-saudaramu? Apa kata Nabi Muhammad? "La, bal antum ashabi." Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladina lam yurini walakinnahu la yu'minuna bi. Saudara-saudaraku, ia yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Jika Nabi Muhammad SAW merindukan kita, mengapa kita tidak merindukannya? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin ini saja saya sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.